Halo teman-teman, balik lagi di Anime Santuy. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat saja. Kali ini Mimin akan merangkum alur cerita dari anime yang berjudul Renai Bokun yang rilis pada Spring 2017. Anime ini bergenre harem, komedi, supernatural, romance, ecchi, dan school yang diadaptasi dari manga. Uniknya, di anime ini terdapat buku yang dinamai Kiss Note yang pastinya memiliki kekuatan khusus. Bisa dibilang kebalikannya dengan anime Death Note. Jika kalian suka dengan video ini, tinggal like dan subscribe aja. Gak usah berlama-lama, langsung aja kita ke alur ceritanya. Kuy kuy, let's kuy. お帰りください。死神は間に合ってます。 Seorang gadis aneh bernama Guri datang ke rumah Seiji. Ia menunjukkan sebuah buku yang dinamai Kiss Note kepadanya, di mana terdapat namanya yang telah dituliskan. Karena nama pasangannya belum ditulis, maka dalam 24 jam, jika ia tidak mencium seseorang, maka Guri akan mati. Mendengar hal itu, Seiji sempat kesal dan mengusirnya. Karena Guri berteriak dan takut dilaporin tetangga, akhirnya Seiji bersedia untuk membantunya. Setelah mendengarkan penjelasan dari Guri yang sangat ambigu, membuat Seiji sempat salah paham dan malah menciumnya. Dengan wajah datar, Guri mencoba menjelaskan kekuatan dari Kiss Note dengan menuliskan dua nama pria. Dan terbukti kebenarannya, mereka berciuman dan menjadi pasangan. Ternyata Guri ini adalah Fujoushi. Setelah mendengarkan penjelasan dari Guri, membuat Seiji sangat malu dengan yang ia lakukan sebelumnya. Dan Guri pun sempat mempermainkan Seiji. Lalu Guri mengakui kalau ia salah tulis kanji, yang akhirnya nama Seiji yang tertulis karena fantasi BL-nya. Apabila dalam 24 jam nama pasangannya tidak ada, maka Seiji akan berjaga selamanya dan Guri akan mati. Lalu Seiji bermaksud untuk berpasangan dengan Akane, seorang wanita yang ia sukai. Akane yang melihat Seiji dari kejauhan mendekatinya. Tidak disangka, Akane dapat melihat Guri yang harusnya manusia biasa tidak dapat melihatnya. Setelah mendengar Seiji mencium Guri, Akane yang terbakar api cemburu mengungkapkan perasaannya dengan jiwa yandere sambil memegang pisau dan mulai menyerang mereka. Seiji dan Guri yang sempat kabur dan bersembunyi akhirnya berhasil ditemukan Akane. Di saat Akane akan membunuh Guri, tiba-tiba Seiji dan Akane berciuman. Ternyata nama Akane sudah ditulis sebagai pasangan Seiji di buku Kiss Note. Guri mengungkapkan bahwa ia adalah malaikat dan selama ini hanya cosplay sebagai Shinigami. Lalu ia pun mencium Seiji dan ternyata Guri juga memasangkan namanya dengan mereka. Akane yang tidak terima mencabik-cabik Seiji, tapi anehnya Seiji tidak mati. Ternyata mereka mendapatkan berkah dari malaikat karena sudah berpasangan dengan Guri. Lalu Guri memutuskan untuk tinggal bersama Seiji dan mencuci otak keluarganya agar tidak dicurigai, tetapi tidak dengan adiknya karena sedang pergi keluar. Lalu Seiji bertemu dengan Coralie yang meminjam tubuh kucing peliharaannya, yang mana ia bertugas untuk mengawasi Guri. Ia memaksa Seiji dan Akane untuk membantu Guri sebagai Cupid. Jika tidak, mereka akan masuk ke neraka. Coralie dibuat senang karena Seiji dalam menggunakan Kiss Note tidak seenaknya seperti Guri. Di sekolah, seorang gadis bernama Yuzu berhasil mencuri Kiss Note dari mereka. Ia mencoba memasangkan namanya dengan Akane, tetapi tidak berhasil karena hanya malaikat yang bisa melakukannya. Di saat terjatuh karena kekuatan telekinetiknya, ia berhasil diselamatkan oleh Seiji, tetapi dipergoki oleh Akane yang dikira mereka sedang selingkuh. Sehingga Akane berusaha untuk membunuh Yuzu, tetapi dihentikan oleh Seiji. Yuzu mengutarakan perasaannya kepada Akane, tetapi ditolak karena ia adalah adik tirinya. Guri yang tidak bisa mengabaikan perasaan Yuzu akhirnya memasangkan nama Yuzu dengan mereka. Yuzu sangatlah senang karena telah berpasangan dengan Akane dan akan berciuman dengannya. Tetapi tidak disengaja, ia malah mencium Seiji dan membuat jiwa yandere Akane keluar. Keesokan harinya, Yuzu melakukan kegiatan sehari-harinya untuk menstalking Akane dan kemudian dihampiri oleh Guri.
Lalu Akane untuk pertama kalinya bertemu dengan adiknya Seiji bernama Aqua, yang awalnya diserang karena dikira cewek gatel. Di UKS sekolah, Guri dan Yuzu membuka klinik cinta untuk mengabulkan cinta pasiennya. Karena telah memasangkan orang secara acak, membuat Seiji menyita Kisnot dan mengajak Akane untuk melakukan tugasnya Guri. Di tengah perjalanan, Seiji tidak sengaja menabrak ketua kelasnya yang bernama Mari yang sedang melamun. Akane langsung menganggap kalau Mari sedang jatuh cinta dan menawarkannya bantuan untuk masalahnya itu. Di sisi lain, Guri dan Yuzu menemukan kertas puisi cinta yang ditulis oleh seseorang dan bermaksud untuk membantunya. Lalu tiba-tiba seorang sensei bernama Kusunoki masuk dan dengan paniknya mengambil kertas puisi itu, di mana ia didesak oleh Guri dan Yuzu untuk memberitahu siapa orang yang dicintainya itu. Seiji dan Akane kemudian masuk membawa barang yang jatuh sebelumnya bersama Mari. Sensei yang melihat Mari tersipu malu dan terjatuh berantakan. Yang akhirnya Mari memarahinya sambil memperbaiki penampilannya. Hal ini membuat Seiji dan yang lain tersadar bahwa mereka saling mencintai dan bermaksud untuk membantu mereka. Lalu Guri dan Yuzu menginterogasi Sensei tentang perasaannya kepada Mari, tetapi gagal. Sementara Seiji menanyakan kepada Mari tentang perasaannya kepada Sensei dan mengakui kalau ia hanya melihat Sensei sebagai adiknya. Lalu Seiji menemui Sensei karena khawatir Guri dan Yuzu melakukan hal aneh kepadanya. Tidak lama, Yuzu datang untuk memberitahu Sensei kalau Mari disandra dalam sebuah perampokan yang direncanakan oleh mereka sebagai tipu muslihat agar Sensei pergi menyelamatkannya. Namun, tidak disangka perampok bank yang asli malah menyandra Guri dan Mari. Tidak lama, Seiji dan yang lain datang. Di tengah ketegangan itu, mereka dengan santainya mengobrol. Yuzu berusaha meyakinkan Sensei untuk menyelamatkan Mari dan mengutarakan perasaannya selama ini. Para perampok dibuat kesal oleh Yuzu sehingga membuatnya ditembaki, tetapi secara refleks Seiji melindunginya. Meskipun Yuzu memiliki kemampuan untuk menangkisnya. Sensei kemudian mencoba untuk menyelamatkan Mari, tetapi gagal karena terlalu lemah, yang membuat perampok itu sampai malu. Ketika Akane tiba, ia melihat Seiji terluka dan dengan emosinya menyerang para perampok dan mengklaim yang boleh menyakiti Seiji hanyalah dirinya. Lalu Sensei mengungkapkan perasaannya kepada Mari dan memintanya untuk menunggu sampai status sebagai guru dan murid menghilang. Tidak disangka, Mari juga memiliki perasaan yang sama dengan Sensei. Guri menawarkan nama Mari dan Sensei ditulis dalam Kisnot, tetapi ditolaknya karena ingin menikmati prosesnya sampai terwujud. Suatu hari, Aqua bertemu Guri untuk pertama kalinya di kamar mandi. Lalu Seiji masuk karena mendengar suara mereka dan membuat Seiji malu melihat Guri tanpa busana. Walaupun Guri oke-oke aja karena ada sinar dewa. Lalu Aqua mengetahui bahwa Seiji memiliki 3 pacar dan menghukumnya dengan mengikis pasta gigi di matanya. Di sekolah, Seiji dihampiri oleh Akane untuk makan bersama sambil menanyakan hal yang dikhawatirkan oleh Seiji soal Guri. Lalu Seiji bertanya soal hubungan Akane dengan Yuzu, tetapi Akane menolak untuk membahasnya. Di sisi lain, Aqua dihampiri oleh Guri dan Yuzu, di mana Yuzu meminta info soal perilaku buruknya Seiji di rumah yang akan digunakannya agar Akane membenci Seiji. Tetapi tidak disangka Aqua malah membela Seiji. Tidak lama mereka didekati oleh makhluk misterius dan membuat Yuzu lari ketakutan. Begitu juga dengan Aqua yang dikejar oleh makhluk itu. Lalu Yuzu bertemu dengan Seiji dan memberitahunya tentang Stolas sang iblis. Tidak pikir panjang, Seiji langsung pergi. Aqua yang melarikan diri bersembunyi di atas pohon. Tidak lama, Stolas pun datang yang ternyata hanyalah seekor penguin yang sangat terobsesi untuk kawin dengan Aqua. Guri yang meremehkannya mencoba untuk mendekat, alhasil ia pun dipatuk olehnya.
Seiji kemudian tiba dan berencana untuk menyelamatkan Aqua. Awalnya Aqua menolak, hingga si penguin melompat dan Aqua teringat kakaknya waktu kecil, sehingga ia pun melompat ke pelukan Seiji. Penguin yang terjatuh akhirnya dikepung dan ditangkap oleh polisi. Malamnya, Guri mengajak Seiji untuk berkencan. Keesokan harinya, setelah mengalami banyak hal saat berkencan, di suatu taman mereka mengamati pertengkaran antara pria fuckboy dengan beberapa wanita. Tetapi Seiji secara tidak sengaja ditarik ke dalam pertengkaran mereka, yang menyebabkan Kiss Note terbakar. Mereka mencoba untuk bertanya kepada Coralie, tapi Coralie mengakui tidak mengetahui apa yang akan terjadi karena Kiss Note belum pernah dihancurkan sebelumnya. Keesokan harinya, Seiji merasa khawatir karena Akane berperilaku tidak seperti biasanya. Sepulang sekolah, Seiji dihampiri oleh Yuzu yang kesenangan karena Akane mengabaikan Seiji. Setelah dijelaskan kemungkinan penyebabnya, Yuzu pun terkejut karena takut ia tidak jadi pasangannya Akane lagi. Mereka kemudian didekati oleh Tiara, seorang malaikat dan teman Guri, yang meyakinkannya bahwa pasangan hasil Kiss Note masih bersama. Seiji yang ragu diajak oleh Tiara untuk memastikan hal itu dengan melihatnya secara langsung dan akhirnya percaya. Lalu Tiara memberikan Kiss Note-nya berupa smartphone kepada Guri karena ia sudah berhenti dan akan segera menjadi ibu. Akane yang kesal tiba-tiba muncul dan mencium Seiji. Akane menjelaskan kalau ia dengan sengaja bersikap cuek kepadanya untuk memikatnya sesuai dengan artikel yang ia baca. Tetapi Seiji malah nggak peka dan mendiamkannya. Sebelum akhirnya Akane menusuknya berulang kali. Untungnya, Guri segera memasukkan kembali nama mereka ke dalam Kiss Note yang baru, tepat pada waktunya. Suatu hari, Seiji dan Guri melihat Yuzu memasuki sekolah lain. Guri yang penasaran mengendap masuk ke sekolah itu dan langsung menemui Yuzu. Guri pun mengetahui bahwa Yuzu sering bolos sekolah dengan alasan menjaga Akane, padahal sebenarnya yang ia lakukan adalah hanya menguntitnya. Lalu Guri memperlihatkan sebuah aplikasi menarik dari Kiss Note barunya, yaitu barometer kecocokan, sejenis ramalan yang bisa mengetahui apa yang dirasakan oleh pasangannya. Yuzu mencoba untuk diramal dengan Akane, dan hasilnya cinta satu sisi yang tak terbalas. Lalu Seiji datang memarahi Guri karena telah mengirimnya foto Akane hasil menguntitnya bersama Yuzu. Tiba-tiba Akane datang dan Seiji pun mencoba mengelak. Ternyata Akane sudah tahu kalau dia diuntit oleh Yuzu sebelumnya. Ia meminta Yuzu untuk tidak bolos sekolah agar tidak terjadi masalah nantinya dan berkata ia tidak perlu dijaganya karena sudah ada Seiji. Diam-diam, Guri mencoba kecocokan Seiji dan Akane, dan hasilnya sangatlah luar biasa. Yuzu kemudian lari sambil menangis dan menyendiri. Dalam kilas balik, Yuzu pernah diselamatkan oleh Akane, dan itu membuat Yuzu jatuh hati kepadanya. Di tengah hujan, Yuzu yang sedang bersedih dihampiri oleh om-om cabul. Setelah berhasil mengusir om-om itu dengan kekuatannya, karena kekuatannya itu, Yuzu terjatuh ke sungai, dan Seiji pun datang untuk menyelamatkannya. Di sana Yuzu meluapkan perasaannya dan menampar Seiji karena kesal. Meskipun ia mengakui tidak dapat membuat Akane meliriknya, ia bertekad untuk tidak akan menyerah, dan Seiji pun memujinya. Lalu Akane datang membawa payung untuk pulang bersama. Dan sekali lagi, Yuzu mengungkapkan perasaannya kepada Akane. Keesokan harinya, Seiji terserang flu, tetapi Guri tidak mengkhawatirkannya. Dari kejauhan, seorang gadis bernama Shikimi mendekati Seiji dan Guri untuk meminta bantuan terkait orang yang disukainya. Tetapi ia tidak tahu namanya dan meminta mereka untuk merahasiakan hal itu. Mereka berencana untuk bertemu kembali setelah pulang sekolah. これ落としましたよ。あれ落としたかな。この先生の漫画面白いですよね。しきみさん、あなたいい人ですね。ぜひ私とお友達になりましょう。
Di tengah pembelajaran, Akane mengetahui Seiji sedang flu dan akan merawatnya di UKS. Seiji kemudian melarikan diri dan menemui Shikimi untuk membantunya. Saat berjalan-jalan bersama, Seiji secara tidak sengaja menceritakan tentang dirinya bersama 3 pacar lainnya dan keabadiannya. Sementara itu, Guri baru datang ke titik kumpul mereka karena sebelumnya diminta untuk membawa koleksi BL-nya oleh Shikimi. Dan baru menyadari bahwa Kisnot miliknya telah hilang. Shikimi memancing Seiji masuk ke dalam gedung kosong dan menangkapnya. Di sisi lain, Akane salah mengira kalau Seiji berkencan dengan cewek lain dan bergegas untuk menyusulnya. Lalu Shikimi mengungkap penampilan aslinya sebagai psikopat sadis berambut pink dan memperlihatkan Kisnot Guri yang dicurinya sambil menanyakan cara menjadi abadi seperti mereka. Kemudian, Guri memberitahu soal Shikimi kepada Akane dan Yuzu, yang membuat Yuzu terkejut dan marah Akane. Akane datang dan mengungkapkan kalau Shikimi adalah sepupunya. Akane yang melihat Seiji terluka, marah dan langsung menyerang Shikimi. Di tengah pertarungan, seluruh senjata Akane berhasil dicurinya. Saat ditangkap dengan benangnya, Shikimi menganggap Akane sudah semakin lemah. Yuzu pun datang dan melindungi Akane sambil ketakutan. Seiji bangkit dan bertanya terkait ikatan persaudaraan mereka. Shikimi pun menertawainya karena Seiji tidak tahu apa-apa. Akane menolak untuk memberitahu Seiji karena takut ia akan membencinya. Melihat ekspresi feminim Akane, Shikimi yang merasa kesal dan jijik membuatnya menyerang Seiji. Tetapi Guri pun datang. Shikimi memberitahu penyamarannya kepada Guri dan hubungannya dengan Akane dan Yuzu. Ia mencoba untuk membohongi Guri agar bisa bergabung dalam Kisnot mereka, sementara Seiji dan yang lain ditutup mulutnya. Dengan sifatnya Guri, tidak disangka ia menolak permintaan itu karena merasa Shikimi tidak ada cinta. Sangat berbeda dengan Akane dan Yuzu. Lalu Shikimi tiba-tiba menerima telepon dari ibunya Akane yang menanyakan keberadaan Akane, tetapi Shikimi berbohong. Shikimi diminta untuk pulang oleh ibunya Akane. Sebelum pergi, ia bertekad akan bergabung dalam siklus mereka dan mencuri hal berharga milik Akane dan Yuzu. Lalu Seiji yang sempoyongan akhirnya mati di pangkuan Akane dan menemukan dirinya sudah ada di surga. Di sana Seiji dibuat ketakutan saat melihat wujud sebenarnya dari Coralie, yang akhirnya Coralie meminjam tubuh kucingnya Seiji. Seiji bertanya-tanya kenapa ia bisa mati, karena harusnya ia abadi. Sebelum menjawabnya, Coralie membawa Seiji ke ruangan dewa. Di sana ia bertemu dengan Kami-sama, yang ternyata ayahnya Guri. Di sisi lain, Guri menyarankan untuk melakukan ciuman putri tidur. Seketika Akane langsung menciumnya, tetapi gagal. Di saat Guri akan menciumnya, Akane dengan refleks menyerangnya. Kemudian, di saat Tiara datang, Seiji bertanya tentang ibunya Guri, yang membuat Kami-sama galau. Dan ternyata istrinya telah pergi karena ia ketahuan selingkuh. Seiji pun akhirnya tahu kalau ia mati karena Kami-sama ingin bertemunya secara langsung. Kami-sama menjelaskan kalau Guri akan menggantikannya sebagai dewa karena sistemnya turun-temurun. Tapi sebelum itu, ia meminta tolong kepada Seiji untuk mengajarinya tentang cinta, suatu hal terpenting yang dibutuhkan untuk menjadi dewa. Itulah sebabnya ia memperkerjakannya sebagai Cupid. Tapi yang ia lakukan hanyalah bermain. Tiba-tiba Mao datang dan memintanya untuk menolak permintaan itu. Mao bertekad untuk memperkerjakan Guri sebagai iblis. Seiji berkata bahwa Guri tidak akan tertarik dengan dua peran itu karena dia terlalu berjiwa bebas. Kami-sama pun membenarkan perkataan Seiji dan merasa senang karena Seiji sangat memperhatikan Guri. Jam pun berbunyi yang menandakan Seiji harus kembali. Bye-bye, Seiji-kun! Di saat akan dicium oleh Yuzu, tiba-tiba Seiji terbangun dan membuat lega mereka semua. Di sana, Guri sudah tahu kalau Seiji ada di surga dan bertemu dengan ayahnya. Seiji pun bertanya kenapa Guri tidak pernah menceritakan tentang dirinya.
di mana Guri tidak minat akan hal-hal di surga dan menganggapnya membosankan, sehingga membuat Seiji ragu apakah ia bisa mengajarkan tentang cinta kepadanya. Suatu hari, Aqua diajak untuk pergi ke pantai bersama Seiji, begitu juga dengan Akane dan yang lain. Ketika sudah di pantai dan setelah adegan saling memperlihatkan baju renangnya masing-masing, Akane mengajak Aqua untuk berenang bersama, tetapi ditolaknya. Namun Akane tidak mudah menyerah begitu saja untuk bisa akrab dengannya, karena ia sudah menganggap Aqua adalah calon adiknya masa depan. Setelah sedikit bersenang-senang di pantai, Seiji yang ingin membeli makanan menawari Guri dan tidak sengaja mempergokinya yang sedang melihat cowok-cowok homo hasil kiss note-nya. Lalu ada bola voli yang datang. Tidak sengaja bola itu ke arah oppainya Akane, di mana hal itu dianggap tantangan olehnya, dan Guri pun bersedia untuk main dan berubah memakai kostum baju renang sekolah. Di sisi lain, Seiji bertemu dengan Shikimi, di mana ia meminta maaf untuk kejadian tempo hari. Shikimi bercerita saat Akane kecil, tidak pernah marah ataupun tertawa dengan tatapan dingin bahkan saat menusuk orang. Itulah yang diajarkan oleh ibunya selama ini. Keluarga Kichogasaki milik Yuzu dan keluarga Hiyama milik Akane telah bersaing selama ini, dan hubungan mereka sangatlah buruk. Sedangkan Shikimi berasal dari keluarga cabang Hiyama. Lalu Seiji menghentikan Shikimi bercerita karena tidak ingin mengetahuinya tanpa sepengetahuan mereka, dan akan menunggu mereka langsung yang memberitahunya. Sementara itu, Guri dan Akane bermain voli dengan sangat barbar. Aqua yang melihatnya dikagetkan dengan makhluk yang ada di bawah laut yang mencoba menyerangnya, yang ternyata adalah Stolas. Dan Akane pun menyelamatkan Aqua dan membawanya ke tepi pantai. Stolas pun datang dan pertarungan antara Stolas dan Akane dimulai. Singkat cerita, Akane memenangkan pertarungan, walaupun dengan banyak luka yang diterimanya. Setelah kejadian itu, hubungan Aqua dan Akane pun semakin dekat. Malamnya, Guri mengajak Seiji dan yang lain untuk uji nyali di sekolah. Guri mengungkapkan ingin membantu pasangan yang saling mencintai untuk membuktikan cintanya yang tidak direstui dengan pergi ke atap sekolah. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan banyak hantu yang mengejarnya. Di sana Guri malah asik foto-foto, sedangkan Akane dengan barbar melawan para hantu. Lalu sampailah mereka di sebuah ruangan, di mana ada sebuah cermin yang memindahkan Akane dan Guri ke atap sekolah. Di sana Akane bertanya kepada Guri tentang perasaannya kepada Seiji. Dengan jawaban yang tidak pasti, Akane meminta Guri untuk menjauh dari Seiji karena menganggapnya hanyalah pengganggu. Tidak lama, sampailah Seiji dan Yuzu di atap sekolah dan bertemu Guri dan Akane yang sedang melawan para hantu yang menyerangnya. Ternyata pasangan itu juga sebenarnya adalah hantu, sedangkan para hantu di sana menolak dan menghalangi mereka masuk ke surga. Tetapi dengan perjanjian, jika berhasil ke atap, para hantu Jones itu akan membiarkan mereka pergi ke alam baka. Setelah pergi, Guri teringat dengan perkataan Akane tentang cinta dan merasa terganggu oleh perasaannya sendiri.